Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Yunda Fitarusdana Rosyadi. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang prakarya, yaitu di bab 1 unit 1 tentang kerajinan bahan lunak. Membuat kerajinan bahan lunak. Oke, sebelum kita mulai materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini saya akan bertanya dulu, apa sih kerajinan itu? Lalu apa sih yang namanya bahan lunak itu? Oke, jadi yang pertama, kerajinan adalah sesuatu yang kita buat, yang manusia bisa buat dengan tangan sendiri atau dengan alat-alat yang bisa digunakan untuk membuatnya. Lalu yang kedua, apa sih bahan lunak itu? Oke, bahan lunak itu adalah bahan yang dia memiliki tekstur yang lembut, lunak atau mudah dibentuk, empuk, halus, ya. Oke, setelah itu kita juga harus tahu bahwa yang namanya bahan lunak itu dia ada jenis dan karakteristiknya. Yang pertama ada bahan lunak alami dan juga bahan lunak buatan, ya. Nah, di sini sebelumnya kita juga harus tahu bahwa yang namanya bahan lunak alami ini adalah bahan yang berasal dari alam, ya. Jadi dia sudah alami, sudah tidak perlu dicampur lagi dengan yang lain, bahan-bahan kimia yang lain. Itu sudah alami, seperti kayak tanah liat atau getah, itu bahan-bahan yang alami, ya, contohnya. Lalu bahan lunak alam di sini pengolahannya secara alami, dia tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Nah, kulit juga termasuk, pokoknya intinya alam benda, ya. Bahan lunak alam berasal dari alam. Lalu bahan lunak buatan, bahan yang dibuat dengan zat kimia tertentu dan menjadi empuk, lembut, dan mudah dibentuk. Oke, bahan lunak buatan bisa dibuat seperti polimer clay, lilin, sabun, dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga ada proses produksi. Dalam kerajinan bahan lunak ini ada kegunaan ini menggunakan seperti kegunaannya untuk apa. Lalu yang kedua ada kenyamanan. Nah, kenyamanan di sini menyangkut apakah kerajinan ini memberi kenyamanan pada pemakainya. Contohnya seperti cangkir didesain ada pegangannya, dia membuat nyaman, gitu. Yang ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Jadi benda atau kerajinan harus memiliki keserasian atau bentuk dengan gunaannya, dengan keluasannya. Contohnya sepatu harus sesuai dengan anatomi kaki, sesuai bentuknya, ya. Yang keempat ada safety. Dia harus yang namanya memiliki keamanan atau safety, tidak membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapisnya, apakah dia memiliki kenyamanan atau keamanan yang baik atau tidak. Yang kelima yaitu keindahan atau estetik. Jadi benda yang indah itu memiliki daya tarik yang lebih enak dipandang dibanding benda yang biasa-biasa saja. Oke, jadi keindahan bisa dilihat dari beberapa hal, dari bentuk, hiasan, atau ornamen lain-lainnya.
Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih.